Hai semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah dari salah satu teman aku yang tinggal di kota Surabaya. Ini adalah kisah nyata yang dialaminya sewaktu suaminya sedang dinas di luar kota. Suatu ketika pada suatu malam yang saat itu dia sedang sendiri di rumahnya, karena kan suaminya sedang keluar kota. Mungkin sekitar jam 1 malam. Saat dia sedang menonton televisi, dia mendengar seperti ada orang yang mengetuk pintu rumahnya. Dia langsung berdiri dan berjalan menuju pintu depan. Ketika dia akan membuka pintu depan, tiba-tiba teringat bahwa suaminya sama sekali belum menelponnya. Namun pikiran itu ditepisnya, karena mungkin saja suaminya pulang lebih awal dan tidak sempat memberi kabar kepadanya. Karena keraguan tersebut, dia pun bertanya dengan orang yang mengetuk pintu tersebut. "Siapa?" kata teman aku. Tetapi tidak ada yang menjawab di balik pintu tersebut. Dia akhirnya kembali menuju dapur karena ingin mengambil air minum. Baru berjalan 2 langkah, ketukan tersebut terdengar lagi. Dia berbalik dan berjalan mendekati pintu tersebut sambil berteriak, "Siapa ya?" kata teman aku. Mendadak bunyi ketukannya semakin terdengar keras. Dia mulai takut, keringat dingin mulai keluar di dahinya. Dia mencoba berpikir apakah harus membuka pintu ataupun tidak. Karena ditakutkan yang di balik pintu tersebut adalah perampok rumah. Dia memutuskan untuk tidak membuka pintu, tapi karena rasa penasaran dan ingin memastikan siapa yang mengetuk pintu tersebut, dia mengintip melalui celah bawah pintu. Anehnya, dia tidak melihat sepasang kaki yang berdiri di depan pintunya. Dia tetap tenang dan mencoba berpikir. Dia berpikir positif, dia mengira, mungkin itu hanya anak remaja yang usil mengetuk pintunya. Dan anak tersebut bersembunyi sebelum aku memergoki keusilannya. Jadi kenapa harus takut? Toh cuma anak remaja yang usil, pikirnya. Tanpa rasa ragu, dia pun langsung membuka pintu dan mencari siapa orang yang usil mengetok pintu rumahnya. Dia menoleh ke seluruh penjuru depan rumahnya. Tetapi dia tidak menemukan siapapun di luar rumahnya. Dengan rasa kesal, dia pun langsung masuk ke rumahnya dan langsung menuju tempat tidur. Dia tertidur hingga menjelang pagi. Dia terbangun dan memastikan bahwa suara ketukan itu tidak terdengar lagi. Dan memang suara tersebut tidak terdengar. Teman aku mulai merasa sedikit lega karena tidak terjadi hal buruk. Lalu malam hari selanjutnya di jam yang sama, yaitu jam 1 malam, ketukan itu terdengar lagi. Dengan santai berjalan menuju pintu depan, namun semakin lama dia mendekati pintu depan, ketukan di balik pintu tersebut semakin terdengar lebih keras dan cepat. Sehingga dia mulai terganggu dengan ketukan tersebut dan berteriak, "Tolong, jangan mengetuk pintu seperti itu tidak sopan, aku akan segera buka." Dia dengan kesal langsung membuka pintu dan di depan pintu sama sekali tidak ada orang seperti malam sebelumnya. Awalnya dia mulai terdiam. Dia baru sadar bahwa setiap terdengar ketukan selalu lewat tengah malam. Dia mulai bergidik. Dengan perlahan dan mencoba tetap tenang, dia menutup pintu dan menjauhi pintu. Dia merasa pikirannya sudah tidak bisa jernih. Dia berpikir bahwa yang mengetuk pintu tersebut sepertinya bukanlah manusia. Keesokan harinya dia langsung menelpon suaminya dan menceritakan semuanya. Tetapi suaminya juga mengira itu hanya orang yang usil. Suaminya tetap kekeh bila rumah dia itu tidak ada hantunya. Tetapi karena teman aku ini kesal dengan jawaban dari suaminya itu yang tidak percaya dengan ceritanya, dia meminta kepada suaminya untuk menambahkan pintu ekspanda. Pintu ini semacam pintu dari kawat seperti jaring, bisa dibilang pintu nyamuk. Awalnya suaminya tidak mau, tetapi akhirnya menuruti keinginan istrinya dikarenakan desakannya itu. Di hari itu juga teman aku ini langsung membeli dan memasang pintu barunya ini di depan rumahnya.
Malam hari pun tiba. Di jam sekitar 10 malam, dia sengaja tidak menutup pintu dan hanya menutupi pintu nyamuk. Jadi, dia hanya menutup pintu nyamuknya saja, sementara pintu dalamnya dia membuat terbuka lebar. Kemudian tepat di jam 1 malam, saat dia berada di kamarnya, dia mendengar suara ketukan pintu seperti malam hari sebelumnya. Dia pun mengintip dari kejauhan siapa orang yang mengetuk pintu tersebut. Dan alangkah terkejutnya dia, di saat pintu itu seperti ada yang mengetuk. Melalui pintu yang dapat melihat tembus keluar, dia tidak melihat seorang pun berdiri di depan pintu ataupun sebuah kerikil yang mengenai luar pintu. Dengan gemetar dan ketakutan, dia pun langsung menelpon suaminya. Tetapi ternyata suaminya tidak mengangkat telepon darinya. Mungkin saat itu suaminya sedang sibuk ataupun baterainya sudah habis. Karena teman aku takut bahwa suaminya tidak mempercayai lagi cerita dia pun mempunyai pikiran untuk memvideo kejadian tersebut. Dia pun langsung memvideo pintu tersebut dan mengirimkan video itu ke suaminya. Setelah selesai mengirim video tersebut, terdengar lagi ketukan pintu tersebut. Awalnya perlahan, lirih. Tapi lama-kelamaan, suara ketukannya terdengar semakin keras dan seakan-akan terdengar seperti suara dobrakan pintu dengan paksa. Tentu saja, temanku menjadi ketakutan. Dia pun langsung ke kamarnya dan menutup rapat jendelanya. Lalu mengunci pintu kamarnya. Dia menuju kasur dan bersembunyi di balik selimut. Dia membiarkan pintu depan rumah terbuka yang dimana hanya menutup pintu nyamuknya. Dia mencoba menutup mata dan memaksa dirinya untuk tidur. Namun dia tetap terjaga sepanjang malam. Suara itu akhirnya tidak terdengar lagi ketika mulai memasuki waktu subuh. Siang harinya, dia sudah berkemas dan memutuskan untuk menginap di rumah temannya. Dia mengabari suaminya untuk secepatnya pulang. Suaminya pun menjadi khawatir. Karena khawatir, suaminya menyarankan untuk istrinya bersabar menunggunya pulang. Dan dia tetap tinggal di rumah teman istrinya untuk sementara waktu. Sampai suaminya menyelesaikan pekerjaannya dan dapat segera pulang. Oke teman-teman. Sekian dulu cerita kali ini, semoga kalian suka dengan cerita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti channel aku kali ini. Buat kalian yang ingin mempromosikan ke temannya, silakan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Bye-bye. Tahu-tahu itu nggak kerekam nih.